Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri sebagai Muhammad Arkantrianto sebagai ketua tim, lalu ada Bramantio Danet Yaksa, ada Muhammad Farhan dan Satrio Raditya Prataya. Lanjut lagi, di sini ada deskripsi tugas, yaitu topik yang kami pilih dari hasil rundingan, yaitu sistem manajemen data pegawai. Alasan kami mengambil topik ini karena pada semester sebelumnya kami mempunyai pengalaman mengerjakan proyek dengan topik yang mirip, di mana kita pakai ID, manajemen, dan seterusnya. Selanjutnya ada struktur data yang digunakan. Di sini kita menggunakan binary search tree dengan menggunakan node pegawai dengan isi ID, nama jabatan, serta penunjuk arah kiri dan kanan. Selanjutnya, Selanjutnya struktur data yang kita gunakan yaitu diverse search, yang dimana itu untuk menampilkan seluruh data pegawai secara terstruktur dan berurutan dari ID terkecil hingga terbesar. Program ini memanfaatkan, habis itu konsep ini diimplementasikan langsung di fungsi menampilkan data secara struktur. Lanjut. Selanjutnya ada deklarasi struk pegawai. Di sini kita menggunakan ID, nama, jabatan, lalu penunjuk kiri dan kanan. Selanjutnya, Kemudian di sini ada membuat node baru. Ya, fungsi buat nodenya itu digunakan untuk membuat node baru ketika pengguna menambahkan data pegawai. Programnya itu ngalokasiin memori menggunakan operator new. Kemudian terus ngisi data berupa ID, nama, sama jabatan. Pointer left-nya dan right-nya itu diinisialisasikan dengan 0 karena node yang baru itu dibuatnya belum memiliki anak. Nah, setelah itu node dikembalikan agar dapat dimasukkan ke dalam binary search tree. Kemudian yang fungsi tambah data itu digunakan untuk menyisipkan data ke dalam binary search tree berdasarkan ID pegawai. Kalau pohonnya itu masih kosong, programnya langsung membuat node baru. Kalau enggak, programnya itu membandingkan ID yang dimasukkan dengan ID pada node saat ini. Kalau ID-nya lebih kecil, datanya itu ditempatkan di cabang kiri. Kalau lebih besar di cabang kanan. Terus ini dilakukan secara rekursif hingga ditemukan posisi yang kosong. Selanjutnya terdapat fungsi cari min yang digunakan untuk mencari node dengan ID terkecil pada suatu subtree dan nantinya digunakan saat proses penghapusan data. Nah, ini ada menambah data, ini menunjukkan implementasi menu tambah data. Program ini lebih dahulu meminta pengguna memasukkan ID, nama, dan jabatan pegawai. Setelah seluruh data diterima, fungsi tambah datanya dipanggil untuk menyimpan data tersebut ke dalam binary search tree. Setelah proses selesai, program itu kembali ke menu utama sehingga pengguna dapat memilih menu lainnya. Selanjutnya ada fungsi menghapus data, yang dimana yang pertama yang kita kita akan hapus itu berdasarkan ID target. Jadi jika ID tidak ditemukan atau kosong itu akan kembalikan ke 0. Itu jika ID target lebih kecil itu bakal mencari di cabang kiri secara rekursif. Jika ID target lebih besar maka akan dicari ke cabang kanan secara rekursif. Lalu proses penghapusan ID-nya jika ditemukan itu yang pertama, kasus pertama itu tidak mempunyai anak daun, itu langsung menghapus dari memori dan dikembalikan 0. Habis itu kalau misalnya punya satu anak, itu akan menyimpan anak tersebut di kiri atau kanan ke variabel sementara di temporary, hapus node saat ini lalu kembalikan temporary agar anak tersebut naik menggantikan posisi induknya. Kalau punya dua anak, itu bakal dicari nilai kecil di cabang kanan lalu disalin datanya untuk ditimpa node saat ini yang terakhir. Habis itu lanjut yang case 2-nya. Yang di sini itu menu yang terbuka yang dimana itu untuk menerima masukan ID yang dihapus oleh pengguna. Ya.
Selanjutnya kita mencari data dengan ID. Di sini kita mencari data menggunakan perbandingan. Di saat data itu nol atau data itu berada di root, maka akan langsung mengembalikan nilai ID-nya. Selanjutnya, apabila jika nilai ID-nya lebih besar dari rootnya, maka dia akan kembali ke kanan, nilai ID yang di kanan, dan return data left ID itu karena jika ID-nya lebih kecil dari root ID-nya. Nah, di sebelahnya ada interface di fungsi main-nya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada menampilkan data di mana void tampil data di sini menampilkan data struktur untuk tampil datanya, di mana kita kan setelah menggunakan BST ini ada pengecekan kondisi. Jika if baru tidak sama dengan nol, berarti untuk memastikan simpel itu punya data apa enggak. Jika kosong, fungsi berhenti untuk mencegah perulangan tanpa akhir base case. Lalu di sini ada metode in order reversal, fungsi menggunakan urutan penelusuran kiri simpul saat ini ke kanan. Tampil data root ke left, maksudnya kiri dulu, jadi ID lebih kecil. Terus out mencetak data pegawai, ID, nama, jabatan di simpul saat ini. Lalu selanjutnya di sini ada tampil data rootnya ke right, baru menyusur cabang kanan. Keuntungannya karena menggunakan in order reversal, data pegawai dicetak otomatis berurutan dari ID terkecil hingga terbesar. Secara nggak langsung udah membuat sort. Antar buka case 4, opsi pada menu utama untuk mengambil fungsi tampil data dari simpul awal root, perintah break digunakan untuk keluar dari menu setelah data selesai ditampilkan. Next. Awal fungsi integer main. Jadi fungsi integer main itu ini merupakan fungsi utama tempat program pertama kali dieksekusi dan mengatur jalannya sistem. Deklarasi dan inisialisasinya yaitu di variabel root diatur itu sebagai nol untuk nandain pohon datanya itu masih kosong apa enggak. Lanjut lagi di variabel lain pilihan ID, nama, jabatan, deklarasi untuk menampung input pengguna. Lanjut lagi di perulangan dualnya, di sini kan ada perulangan dual. Nah, digunakan untuk memastikan menu utama berbasis teks CLI tampil minimal 1 kali dan akan terus berulang sampai pengguna memilih opsi 5 atau keluar. Lanjut lagi di sini ada input dan menu perintah. Ketika CIN dimasukkan ke pilihan, mengambil angka di input pengguna dari menu yang tersedia. Di sini juga kita menggunakan struktur switch ya, di mana pilihan mengarahkan alur program ke blok kode case yang sesuai dengan angka pilihan pengguna. Pengguna ini membuat kode lebih rapi dan struktur dibandingkan dengan banyak percobaan if else. Jadi bisa memilih 1, 2, 3, 4. Yang terakhir adalah akhir fungsi main yang dimana ini tuh dimulai dari case 5 itu ini bakal dieksekusi kalau misalnya penggunanya itu memilih angka 5 untuk keluar dari sistem. Program hanya akan mencetak pesan perusahaan bahwa program selesai lalu keluar dari block switch. Lalu error handling. Jadi kalau misalnya si user tidak sengaja memasukkan angka selain 1 sampai 5, itu program otomatis masuk ke bagian ini dan memberikan peringatan ke layar. Habis itu ada while pilihan tidak sama dengan 5. Misalnya kalau misalnya si user masukkan angka 1 sampai 4, itu dia tuh bakalan selain angka 5 tuh bakalan masih membuka menu utama. Lalu yang terakhir return 0 bahwa penanda bahwa program itu selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa itu apa? Didemonstrasikan. Jalankan. Benar.
Coba 4 Bram. Nah, terus lo hapus salah satunya coba. Lo hapus terus lo cari, lo tampilin lagi. Misalnya si Bambang. Terus lo cek di cari datanya. Lo cek satu-satu. Nah, berarti berhasil kan. Besok ya keluar deh coba. Siap. Oke, penutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami dan demonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.